Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dimudahkan olehnya untuk melaksanakan berbagai kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu saja di antara kewajiban kita adalah talabul ilmi atau menuntut ilmu. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal menghadap Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita tafsir surat An-Nas ayat yang ke-5. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang poin penting. Kita sudah menyampaikan bahwa setan senantiasa menggoda manusia, setan senantiasa mengganggu manusia, setan senantiasa menyerang manusia. Dan yang pertama kali diserang oleh setan itu adalah apa? Yang pertama kali diserang oleh setan adalah dadanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyerang, membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Sudah kita jelaskan pula perbedaan antara dada dengan hati. Masih ingat? Masih ingat perbedaan antara dada dengan hati? Dada adalah rumahnya, ya, bungkusnya bagi hati. Jadi ketika yang dituju sebetulnya adalah, intinya adalah apa? Hatinya. Tapi untuk sampai bisa masuk ke dalam hati, dia harus masuk dulu kemana? Ke dadanya. Jadi yang diserang oleh setan adalah dada. Dan tujuan dari menyerang dada adalah ke dalam hatinya. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ala fa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa seharusnya yang menjadi fokus utama kita itu adalah perbaikan apa? Perbaikan batin kita, bukan perbaikan lahir kita. Kalau kita begitu perhatian dengan lahiriah kita, kita begitu perhatian barangkali dengan wajah kita, bagaimana caranya agar wajah kita terlihat menarik, terlihat menawan, pakaiannya juga senantiasa apa? Diperhatikan. Apakah boleh apa tidak? Boleh saja. Tetapi ketika ditanya mana yang lebih utama,
maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah apa? Batiniyah kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada apa? Bentuk rupa, tidak melihat kepada fisiknya. Apakah itu ganteng ataukah itu tidak ganteng? Apakah itu sempurna ataukah tidak sempurna anggota badannya? Bukan itu yang menjadi tolak perhatian Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang menjadi fokus yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalan kalian. Yang dilihat itu hatinya. Yang dilihat itu amalan perbuatannya. Kemudian kita tutup saat itu dengan satu syubhat, ya, kerancuan dalam pemikiran yang biasa terlontar. Apa itu? Apa kerancuan dalam berpikirnya? Kalau begitu berarti apa? Yang penting apa? Batiniyahnya saja. Lahiriahnya tidak usah. Yang penting apa? Kalau ditanya misalkan, yang penting apa? Hatinya baik. Ya, kita contohkan saat itu ketika ada seorang ibu-ibu ditanya, disampaikan, Bu, kok nggak pakai kerudung? Jawabannya apa? Sing penting atine apik. Kenapa nggak pakai kerudung lah? Yang penting hatinya baik. Nyatanya apa? Banyak orang pakai kerudung tapi hatinya apa? Tidak baik. Gimana jawabnya kemarin? Gimana Pak? Gimana Pak Kunde? Masih ingat? Gimana jawabnya? Lupa semua? Apa pada tawaduk semua ini? Oh, ngaku jawab ya di apa? Dikira pamer. Apa kewu? Kita katakan bahwa lahiriah itu betul, batiniyah itu sangat penting, tetapi lahiriah juga harus diperhatikan. Kalau ada orang pakai kerudung tapi kemudian sifatnya jelek, kita katakan salah. Orang katanya baik hatinya tapi tidak pakai kerudung juga salah. Berarti apa? Dua-duanya salah. Yang benar apa? Kepada kaum muslimat atau kepada perempuan kita katakan lahiriahnya harus baik, hatinya juga harus baik. Di antara tanda bahwa hati seorang perempuan itu baik adalah apa? Tercermin di luarnya. Kalau dia hatinya baik berarti di antara ciri hatinya baik apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan, katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangannya, ya dia lakukan itu. Berarti ini ciri bahwa hatinya baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita
memadukan antara ayat ini dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang senada, ternyata kita dapati cukup banyak. Ya, kita dapati cukup banyak. Salah satu diantaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Safiyah binti Huyai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah manusia. Sesungguhnya setan itu berjalan di mana? Aliran darah manusia. Ada enggak manusia yang tidak memiliki darah? Ada. Ada apa enggak? Yakin enggak ada? Manusia mati ada darahnya enggak? Apa ya? Beda. Sudah bukan manusia. Rasulullah SAW menginformasikan hal yang sangat penting kepada kita, bahwa yang namanya setan itu dia akan masuk melalui aliran darah kita. Dan ini berarti setan itu menyerang bagian apa? Bagian dalam apa luar? Bagian dalam manusia, karena dia masuk ke dalam apa? Aliran darah manusia. Maka ini sangat berbahaya. Kita mungkin ketika misalkan ada seseorang dibegal, dirampok, ya, atau ditodong dan sebagainya, dia bisa melawan meskipun mungkin hasil akhirnya apa? Mati misalkan. Tapi kan ada apa? Ada perlawanan lah. Tapi kalau kita menghadapi setan sulit, ya, kemungkinannya lebih sulit. Apalagi Rasulullah SAW menguatkan hadis ini dengan perkataan beliau sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Sesungguhnya setiap masing-masing di antara kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu, kecuali telah ditakdirkan oleh Allah memiliki satu teman dari kalangan jin dan satu teman dari kalangan malaikat. Berarti apa? Setiap kita akan senantiasa ditemani oleh dua makhluk Allah ini. Yang pertama, dia akan senantiasa menggoda, membisikkan ke dalam hati kita untuk senantiasa berbuat apa? Maksiat. Untuk senantiasa berbuat dosa. Sedangkan yang satunya mengingatkan bahwa itu dosa, itu tidak boleh dilakukan. Akan senantiasa menyertainya sampai maut menjemputnya. Sehingga masing-masing dari kita mendapatkan senantiasa ujian. Dua bisikan ini akan terus mengikuti kita. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang diberikan taufik, hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga ia selamat dari bisikan setan tersebut. Bahkan Rasulullah ketika ditanya para sahabat penasaran, bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Apakah engkau juga ada satu teman dari kalangan jin juga? Kalau malaikat sudah pasti. Apakah engkau juga memiliki satu teman dari kalangan jin? Rasul mengatakan, wa iya ya, saya juga
ada satu jin yang senantiasa menyertainya. Tetapi kata beliau apa? Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tetapi apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala a'anani alaihi, membantu saya untuk menghadapi setan tersebut sampai dia itu masuk ke dalam Islam, sehingga setan tersebut tidak menyuruh saya kecuali kepada kebaikan. Inilah bedanya kita dengan sinten? Dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada bisikan yang membisikkan ke dalam hati beliau keburukan, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa? Karena jinnya sudah dibuat takluk oleh Allah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini poin pentingnya yang harus kita ingat, bahwa yang menjadi fokus perhatian kita adalah perbaikan batiniyah, bukan hanya perbaikan lahiriah saja. Kalau kita begitu fokus dengan perbaikan lahiriah, maka seharusnya kita lebih fokus lagi untuk memperbaiki batiniah kita. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa yang namanya setan itu akan senantiasa mengganggu manusia. Setan itu akan senantiasa menggoda manusia dengan berbagai macam gangguan dan godaan. Dengan berbagai macam gangguan dan godaan. Pintu setan untuk mengganggu manusia itu sangat banyak. Banyak sekali pintu-pintu yang bisa dimasuki setan untuk mengganggu dan menggoda manusia. Ada gangguan yang jelas-jelas merupakan perbuatan maksiat. Setan akan masuk ke dalam pintu di mana pintu itu jelas semua orang, semua umat Islam tahu bahwa itu adalah pintu maksiat, kemaksiatan. Contohnya apa? Setan ngiming-ngimingi kita untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas adalah perbuatan dosa. Contohnya apa? Banyak. Zina. Ada enggak orang Islam yang dia menganggap bahwa zina itu bukan dosa? Ada enggak? Kalau ada ya dipertanyakan keislamannya. Ya, kalau ada orang yang mengaku Islam tapi dia mengatakan zina itu enggak dosa kok. Ya. Zina itu bukan maksiat, maka dipertanyakan keislamannya. Orang mencuri, kira-kira ada enggak orang yang mengatakan bahwa mencuri itu baik? Ada enggak? Saya kira apa? Tidak ada. Buktinya apa? Buktinya ketika sang pencuri ditanya, Pak atau Bu, nek jenengan putrane jenengan kira-kira mau enggak jadi pencuri? Maka biasanya apa? Normalnya jawabannya apa? Jangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan mencuri itu adalah tidak baik alias perbuatan dosa. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh dari pintu satu ini.
pintu yang jelas-jelas ya, manusia memandangnya sebagai perbuatan dosa, perbuatan tidak baik, perbuatan maksiat. Tetapi ada juga pintu, dan ini luar biasa. Setan itu menggoda manusia lewat pintu yang kelihatannya ibadah. Kelihatannya ibadah. Bahkan orang yang terjangkiti penyakit tersebut, dia akan mengira bahwasannya itu salah satu bentuk kesungguhan dalam beragama. Sebagian orang melihatnya itu sebagai bentuk kesungguhan di dalam beragama. Pintu apakah itu? Pintu itu biasa dikenal dengan penyakit was-was. Setan akan masuk menggoda manusia melalui penyakit apa? Pintu yang disebut dengan penyakit apa? Was-was. Orang yang terjangkiti penyakit was-was ini, maka dia akan terperangkap dalam jebakan ini. Orang ketika sudah terperangkap dalam jebakan ini, maka hidupnya tidak akan tenang. Dan harus diingat, ketika dia melakukan ibadah, melakukan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukannya dengan beban, perasaan beban yang sangat berat. Alih-alih dia merasakan ketenangan yang seharusnya didapatkan ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia justru sebaliknya. Ketika melaksanakan ibadah itu, dia merasa sangat berat, seolah-olah dibebani dengan beban yang sangat berat. Di sini saya akan mencontohkan 4 saja ya, dari penyakit was-was ini, dan keempat contoh ini adalah intisari dari sebuah buku yang sangat bagus yang diberi judul oleh penulisnya dengan judul Dhammul Waswas wa Ahli. Tercelanya penyakit was-was dan orang yang terjangkiti penyakit tersebut. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Dan ulama ini bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Ini semua contohnya ada di dalam buku itu. Beliau menyebutkan beberapa contoh ya, tetapi kemudian saya menganggapnya tidak semua ya, hanya 4 saja. Ada 10 tapi saya menyebutkan hanya 4 saja, dan ini cukup ya. Yang pertama, penyakit was-was dalam bersuci setelah buang air. Penyakit was-was dalam bersuci setelah buang air. Kata Imam Ibnu Qudamah, penyakit was-was setelah orang buang air itu ada banyak, ada 10 macam. Ya, saya tidak menyebutkan semua. Yang pertama, setelah buang air, seseorang mengurut kemaluannya 3 kali. Ada yang begitu enggak? Setelah buang air, kemudian apa? Diurut 3 kali. Ada? Atau banyak?
Ketika ditanya apa alasannya, maka jawabannya apa? Lho jenengan nek bar pipis kok terus diurut toh? Biar apa? Biar bersih. Iya enggak? Jawabannya pasti apa? Biar bersih, supaya air kencingnya habis. Karena apa? Karena dia khawatir, merasa apa? Ragu-ragu. Jangan-jangan masih ada apa? Air kencingnya yang tersisa. Ya, sehingga ketika dia berdiri, air kencing itu akan apa? Keluar membasahi apa? Celananya, sehingga kemudian menjadi apa? Najis. Ini namanya apa? Penyakit was-was. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau nggak diurut, nggak yakin tuh. Ya, kalau nggak diurut, nggak bersih. Nah, ini penyakit was-was. Ini penyakit was-was. Contoh yang kedua, kata beliau, ada sebagian orang setelah buang air, sebelum membasuh kemaluannya, dia apa? Berdiri, terus berjalan beberapa langkah sambil apa? Dihentak-hentakan. Tujuannya biar apa? Biar bersih, biar air kencingnya apa? Keluar semua sehingga menjadi bersih. Ini juga apa? Penyakit was-was. Contoh yang ketiga apa? Contoh yang ketiga kata beliau, ada orang setelah kencing, agar bisa keluar semua air kencingnya, dia itu apa? Berdehem. Berdehem. Pernah dengar atau jenengan pernah ngelakuin? Berdehem 3 kali. Selesai kencing kemudian apa? Nah, berdehem 3 kali. Ketika ditanya tujuannya apa? Sama, agar apa? Tuntas, bersih, yang di dalam itu keluar semua. Ini apa? Penyakit was-was. Contoh yang keempat kata beliau, ya, ada orang yang mohon maaf ya, setelah selesai buang air kecil, dia kemudian membuka lubangnya, ya, lubang tempat saluran kencingnya dia buka, kemudian apa? Kemudian dia melihat masih ada air kencingnya apa enggak. Kalau masih ada, masih kelihatan, kemudian apa? Diguyur dengan air sampai apa? Sampai benar-benar tuntas bersih. Ini juga apa? Penyakit was-was. Contoh yang kelima kata beliau, ada orang yang memakai semacam cotton bud ya kalau sekarang itu. Kemudian apa? Kemudian dia cotton budnya dimasukkan tuh dibuka, kemudian dimasukkan, dikorek-korek kayak kuping aja ya. Korek-korek biar sampai apa? Bersih. Biar dia menjadi apa? Nah, nanti kalau dia mau sholat lebih berat lagi, lebih sulit lagi. Nah, inilah tujuannya setan. Ketika orang merasa berat untuk sholat, sampai kemudian menjadi apa?
Males ibadah. Karena dia merasa berat. Inilah tujuannya setan mengganggu dan menggoda manusia. Dan masih ada 5 contoh berikutnya. Tetapi saya melihat 5 contoh berikutnya ini jaranglah dilakukan. Ya, misalkan setelah buang air itu, ya biar tidak ada air yang keluar lagi, kemudian apa? Ujungnya diikat. Ya, ujungnya diikat biar tidak keluar lagi airnya. Kan ini jarang, tetapi ada. Makanya Imam Ibnu Qudamah mencontohkan begitu. Ya, tapi di kita barangkali jarang lah ya. Makanya saya tidak menyebutkan, hanya mencukupkan 5 hal ini. Dan beliau mengkategorikan ini semua sebagai, kata beliau, bid'ah. Ya, mengkategorikan sebagai apa? Bid'ah. Kenapa? Kenapa Pak? Kan kita sama-sama tahu tuh bahwa yang namanya bid'ah itu khusus dalam urusan agama. Ya, di luar urusan agama bukan bid'ah. Kita sama-sama tahu. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau mengkategorikan penyakit was-was ini tadi yang disebutkan contoh-contohnya ke dalam perbuatan bid'ah? Kata beliau, karena seandainya perbuatan itu adalah merupakan bentuk kesungguhan dalam beragama. Ya. Kalau ini adalah bentuk kesungguhan dalam beragama, maka saya tanya, orang-orang yang melakukan semua itu tadi, dia menganggap hal itu baik atau tidak? Menganggapnya baik apa tidak? Baik. Kalau tidak baik, ngapain dilakukan? Kan begitu. Orang-orang tersebut menganggapnya itu semuanya baik. Supaya apa? Supaya celananya tidak kena najis. Kalau celananya pakainya kena najis buat sholat, kan berarti apa? Batal. Berarti baik apa tidak? Sekali lagi jawabannya baik. Dia menganggap itu perbuatan yang baik. Bahkan dia menganggap itu bagian dari kesungguhan dia dalam beragama. Bahkan kalau dia tidak melakukan itu, ibadahnya tidak sempurna. Dan inilah salah satu bentuk gangguan setan. Pintunya melalui pintu yang tidak disadari oleh seseorang bahwasannya itu merupakan gangguan. Dia mengira itu adalah bagian dari agama, padahal sebenarnya itu adalah gangguan dari setan. Padahal dengan Allah Subhanahu wa taala, ini poin pentingnya. Ya, poin pentingnya, seandainya hal itu adalah baik, perbuatan yang dicontohkan tadi adalah baik, pasti sudah dipraktekkan. Siapa yang mempraktekkan? Rasul dan para sahabatnya. Kalau itu baik, pasti apa? Pasti dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan najis dan tidak, berkaitan dengan diterima dan tidaknya ibadah seseorang, terutama sholatnya. Kalau itu baik, bahkan karena ini sangat penting, pasti dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tetapi ya, kita tidak mendapati bahwa beliau dan para sahabatnya melakukan contoh-contoh yang disebutkan tadi. Para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, menambahkan, dipersilahkan. Ya, pertanyaan itu memang biasanya akan dirasakan oleh sebagian kita barangkali ya.
Jadi sudah buang air, kemudian dia belum yakin apakah sudah selesai atau belum, sudah keluar semua atau belum. Bahkan kadang merasa rasanya kok anget ya. Nah, maka pada ini Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita perhatikan adalah tentang adab buang air yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada seorang Yahudi menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia. Orang Yahudi ini mengatakan, inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai' hatta al-qira'ah. Ya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Hatta al-hira'ah. Kata orang Yahudi ini apa? Sesungguhnya Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai kepada adab buang air. Ternyata berarti apa? Ada adab tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Tujuan dari orang Yahudi apa? Sebetulnya untuk menghina. Masa ada agama kok ngurusi hal yang sepele? Kan begitu. Mugur pipis wayogari pipis kon dadakan apa? Dadakan diurusi. Harusnya agama itu ngurusi yang penting-penting. Kata orang Yahudi maksudnya begitu. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan dengan bangga, ajal, iya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada tentang adab buang air. Buang air besar maupun buang air kecil. Sudah pernah kita sampaikan bahwa adab buang air kecil posisinya adalah jongkok. Dan posisi jongkoknya adalah dengan apa? Dengan bertumpu kepada kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan ditegakkan agak diselonjorkan. Setengah lah terbuka. Itu posisi yang diajarkan. Dan ketika selesai, kemudian berdiri, tidak ada lagi air yang keluar. Tapi kalau posisi kencingnya berdiri, memang pasti akan ada biasanya. Ya, belum selesai karena itu. Belum tuntas. Karena posisinya kencing dia berdiri. Makanya hati-hati ya, terutama di yang mampir di toilet-toilet umum ya, dia pipis kemudian karena terdesak adanya yang berdiri kemudian apa? Dia yang berdiri, hati-hati. Biasanya karena yang berdiri itu memang belum tuntas. Ya, memang belum tuntas. Ketika dia jongkok, biasanya akan apa? Ada yang keluar lagi. Tapi kalau dia posisinya jongkok, itu sudah tuntas, habis. Ya, itu sudah habis. Dan ini yang diajarkan oleh Rasul. Posisi pipisnya adalah dengan jongkok tadi. Nah, kalau dia sudah begitu, maka tidak akan ada yang keluar. Ya, dan yakin tidak akan ada yang keluar. Maka solusinya bagaimana? Ya jongkok, ya, jangan berdiri, ya, sehingga tidak akan ada perasaan kok rasanya anget ya, itu biasanya tidak akan ada. Nah, terkait dengan banyak penghuni kubur yang disiksa karena air kencing itu adalah teksnya, kalimatnya adalah percikan, ya, percikan air kencing. Yaitu tadi karena posisinya berdiri, ya, sehingga kemana-mana berceceran, koprat-kaprit, ya, berceceran kemana-mana percikannya. Nah, kita kadang tidak sadar percikan itu mengenai apa? Mengenai kaki, mengenai celana, kita tidak sadar. Nah, percikan yang mengenai kaki itu
ya, atau mengenai celana itu karena tidak dibersihkan, maka itu akan disiksa di alam kubur. Hadza wallahu ta'ala bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.